Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik tubuh manusia yang terdiri dari zahir dan batin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian kepada seluruh manusia. Ketika itu belum ada lagi darah, belum ada lagi daging, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada fisik, yang hanya ada ruh. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Maka semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Tapi kemudian ketika roh masuk ke dalam jasad, maka muncul sesuatu yang baru yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa artinya keinginan-keinginan, nafs artinya jiwa manusia, keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, kebutuhan biologis, keinginan untuk disanjung, dipuji, dipuja. Maka ketika ruh yang belum ada sifat kotor, darah, najis, belum ada sifat jahat, bertemu dengan jasad, ada kalanya jasad mengalahkan ruh, maka dia menjadi jahat, menjadi kotor. Lalu kemudian manusia diingatkan, dalam satu hari dia diingatkan pada waktu subuh, dia serahkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada waktu zuhur dia diingatkan lagi. Lalu dia yang memiliki rasa bangga, angkuh, sombong, merasa besar, diingatkan bahwa yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Di waktu asar penyakitnya kumat lagi, maka diingatkan lagi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tenggelam matahari, datang lagi hawa nafsu itu mengatakan, kaulah yang paling suci, kaulah yang paling hebat. Maka pada waktu maghrib keningnya dia tempelkan ke lantai, ke tempat tapak kaki, diinjak-injak. Dia katakan, aku tak ada apa-apa, yang tinggi yang suci hanya engkau. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum gelap malam sempurna, sebelum matanya terpejam, datang lagi hawa nafsu itu berbisik untuk memperturutkan segala bisikan-bisikan yang ada. Maka dia diingatkan lagi, ditutup dengan sholat isya pada waktu tengah malam, walaupun tidak diwajibkan, karena kalau andai diwajibkan pasti memberatkan umat ini. Maka dia diperintahkan untuk bangun sebagai amal tambahan. Wa minal laili, dari sebagian malam, tidak semua malam, hanya sebagiannya saja. Fatahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, lawan matamu. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai amal tambahan.
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan kalau kau bangun bersimpuh meminta ampun kepada Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, engkau ditempatkan Allah di tempat yang terpuji. Tapi waktu sehari semalam ini singkat, maka dibuat lagi pelatihan yang lebih panjang. Bulan itu bernama Ramadan. Sesingkat-singkatnya 29 hari, sepanjang-panjangnya 30 hari. Tidak mungkin 28 dan tidak pula 31. Inilah diingatkan kepada seluruh manusia. Oleh sebab itu Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau menulis kitab Al-Muwatta. Semua orang datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah ingin mendapatkan hadis yang diriwayatkannya dari Nabi SAW dengan sanad-sanad yang bersambung. Tapi pada bulan suci Ramadan, kitab Muwatta ditutup, pengajian kitab dihentikan. Imam Malik lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran, bermesra dengan Al-Quran, berdua-duaan dengan Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, meninggal tahun 256 Hijrah. Yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sittina khatamah, 60 kali khatam. Memperbanyak diri, memperbanyak waktu untuk mengkhatamkan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini adalah syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fihi al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi bulan Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan dia pada suatu malam yang penuh dengan keberkahan. Inna anzalnahu, kami turunkan dia fi lailatul qadr, dalam malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaannya itu tidak berakhir dengan setelah lengkapnya Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah sempurna, maka kemuliaannya tetap ada sampai hari kiamat. Kita tidak tahu tadi malam pertama, kedua, ketiga, 21 atau 25. Kita isi saja dari malam pertama hingga malam 29. Kalau kebetulan Ramadan itu 30 malam, lengkapkan semuanya. Jangan ada satu malam pun kosong daripada membaca Al-Quran. Itulah mengapa mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih. Karena mulia membaca Al-Quran di luar sholat, jauh lebih mulia pada saat di dalam sholat. Kana al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yukhtimul Quran, mengkhatamkan Al-Quran, sittina khatamah, 60 kali khataman Al-Quran. Sudah berapa malam Ramadan berlalu? Berapa juz yang kita baca dalam sholat? Berapa juz yang sudah kita dapatkan di luar sholat? Apakah tangan kita lebih banyak membuka handphone daripada membuka lembaran Al-Quran? Apakah mata kita lebih berlama-lama dengan layar televisi daripada Al-Quran? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjawab kecuali diri kita sendiri. Orang-orang yang mati menghadap Allah, amat sangat ingin berada di bulan ini. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan teriakan pekikan azab orang dalam neraka. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna, karena roh sudah keluar dari jasad. Orang hidup hanya sekali untuk beramal, hidup sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang sampai ke bulan Ramadan ini tidak merasa Ramadan ini nikmat, karena tahun lalu dia hidup, tahun sebelumnya dia hidup,
tahun ini dia hidup juga. Tapi kalau kita pejamkan mata, berapa tetangga, kawan, andai tolan, keluarga yang tahun lalu ada, baru beberapa hari yang lalu meninggalkan kita. Mereka amat sangat ingin berada di bulan ini. Maka Nabi Muhammad SAW yang dijamin kedudukannya di hadapan Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan Allah. Tapi dia berdoa ingin berada di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan aku di bulan Rajab berkah, di bulan Sya'ban berkah, wa ballighna Ramadan, sampaikan aku ke bulan Ramadan.